Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Letjen Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta pada Rabu 29 November 2023. Pelantikan dimulai pada pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Maruli Simanjuntak berdasarkan keputusan Presiden nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Tribuners, berikut sejumlah fakta Letjen Maruli Simanjuntak menantu Luhut jadi kasat. Presiden Jokowi pun melalui membimbing Maruli Simanjuntak membacakan sumpah dan jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun menghadiri pelantikan menantunya Jenderal Maruli Simanjuntak. Luhut diketahui dirawat di rumah sakit di Singapura sejak beberapa bulan terakhir. Luhut sempat memberikan selamat kepada Maruli usai acara pelantikan berlangsung. Saat hendak memberikan selamat, Luhut tampak menangis terharu dan memeluk Maruli. Dia berjanji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, Maruli juga berjanji akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, Maruli mendapatkan kenaikan pangkat dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal terhitung sejak 29 November 2023. Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan melalui Kepres nomor 104 TNI tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri pelantikan menantunya Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Rabu 29 November 2023. Luhut diketahui dirawat di rumah sakit di Singapura sejak beberapa bulan terakhir. Luhut sempat memberikan selamat kepada Maruli usai acara pelantikan berlangsung. Saat hendak memberikan selamat, Luhut tampak menangis terharu dan memeluk Maruli. Luhut juga memeluk anaknya Paulina Panjaitan. Maruli menyebut Luhut menjadi terharu karena memiliki cita-cita sebagai kasat. Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan mertuanya yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menangis terharu saat dirinya dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Maruli mengatakan Luhut memiliki cita-cita untuk menjadi kasat saat masih menjadi TNI aktif. Hanya saja, cita-cita Luhut tersebut belum terwujud hingga dirinya pensiun dari TNI. Maruli pun senang dirinya bisa menjadi kasat. Maruli Simanjuntak menyebut Luhut memang sengaja pulang ke Indonesia untuk menghadiri pelantikannya sebagai kasat. Luhut diketahui menjalani perawatan di rumah sakit Singapura sejak beberapa bulan terakhir. Ia menuturkan Luhut akan melakukan makan malam bersama keluarga pada Rabu kemarin. Setelah itu, Luhut akan kembali ke Singapura untuk melanjutkan perawatan. Menurut Maruli, Luhut sempat memberikan pesan untuknya yang baru menjabat sebagai kasat. Luhut berpesan untuk menjadikan TNI AD lebih baik lagi. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjamin institusinya bakal solid. Maruli bercerita perihal pengalamannya pernah menjadi pasukan tempur bersama rekan-rekannya yang kini menjadi petinggi di TNI AD. Dengan pengalaman tempur di lapangan itu, mantan Pangkostrat ini yakin kerabat-kerabatnya pasti menjaga rasa solid tersebut. Lebih lanjut, Maruli juga menjamin soliditas TNI AD bersama Polri untuk mengamankan pemilu 2024. Menurut dia, koordinasi terkait pemilu sudah dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Maruli memastikan pemilu 2024 bisa berjalan lancar dengan koordinasi yang baik dari TNI Polri. Dirinya juga bakal mengontrol langsung anak buahnya di lapangan. Maruli Simanjuntak pernah menempati jabatan strategis dalam karir militernya di antaranya Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus, kemudian menjadi Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Komandan Grup 1 Kopassus dan dipercaya mengisi posisi sebagai Komandan Grup 2 Kopassus hingga tahun 2014. Selain itu, di tahun yang sama, ia juga pernah menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden hingga tahun 2016. Sejak saat itu, pada tahun yang sama, Maruli menjabat sebagai Komandan Korem 074 Waras Rastama. Ia bahkan pernah meraih penghargaan sebagai Danrem terbaik dalam bidang upaya khusus ketahanan pangan tingkat nasional tahun 2016. Sebelum dilantik menjadi kasat, Maruli pernah diamanahkan posisi sebagai Wakil Komandan Pas Pampres dari tahun 2017 hingga 2018. Kemudian dia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 4 Diponegoro.
Sejak saat itu, dia kembali mendapat promosi jabatan sebagai Komandan Pas Pampres dan lanjut memegang tongkat komando sebagai Pangdam 9 Udayana. Diketahui, Maruli menjabat sebagai Pangkostrat di awal tahun 2022. Adapun saat ini Maruli Simanjuntak telah resmi dilantik sebagai Kasat baru pada 29 November 2023 yang menggantikan posisi Jenderal Agus Subianto yang saat ini telah menjadi Panglima TNI. Melalui jabatan tersebut, Maruli Simanjuntak kini resmi menyandang pangkat sebagai Jenderal TNI. Itulah sederet fakta tentang pelantikan menantu Luhut Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kasat Maruli menjamin institusinya akan solid pada pemilu 2024. Sebelum menjadi Kasat, Letjen Maruli pernah menjadi Pangkostrat. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.